Pada tahun 2009 sebelum derby Manchester, seseorang berbicara kepada Sir Alex Ferguson. Suatu saat Manchester United akan bermain dalam pertandingan derby sebagai tim underdog. Ferguson membutuhkan sekitar 15 detik untuk menatap orang itu. Jam berapa sekarang? Saya rasa sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Ferguson beranjak dari tempat duduknya sembari berkata, "Saya tidak akan pernah menanggapi pernyataan seperti itu." Sudah 14 tahun berlalu. Kini, Manchester City masuk ke derby Manchester sebagai favorit. Mereka juga menyamai pencapaian terbesarnya yang pernah ada. Ya, mereka telah memenangkan treble. Mereka telah memenangkan semuanya. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tetangga yang berisik itu benar-benar telah melampaui pencapaian terbesar tim Sir Alex Ferguson? Treble winners adalah sebuah pencapaian yang sangat besar. Kalian harus berada di puncak kekuatan jika ingin meraihnya. Dan bahkan, pemain bintang harus sejajar dengan pemain lainnya jika ingin mencapai titik ini. Jadi jangan pernah berpikir jika kami sedang meremehkan pencapaian kedua tim ini. Tergantung bagaimana Anda bisa membandingkannya. Memasuki musim 98-99, Manchester United telah memantapkan diri sebagai klub besar di Inggris. Mereka telah memenangkan 4 dari 6 gelar liga sejak dimulainya Premier League. Mereka juga memenangkan 9 piala FA. Namun pada periode itu mereka hanya memenangkan Liga Champions 1 kali. Pada saat itu Arsenal adalah penantang terdekat mereka di Liga. Musim itu ternyata menjadi salah satu yang paling dekat dalam sejarah Premier League. Tim Sir Alex Ferguson memiliki bakat untuk menang dengan cara yang mendebarkan selama pertandingan-pertandingan penting. Untuk memahami lebih dekat musim kompetisi tahun itu, kita harus melihat hari terakhir Liga. Untuk mengamankan gelar Premier League, mereka harus mengalahkan Tottenham di hari terakhir. Ketika laga berjalan 24 menit, sebuah gol dari Les Ferdinand mengejutkan Old Trafford. Namun United mampu melakukan kebangkitan yang tidak terlupakan melalui David Beckham dan Andy Cole. United menjuarai Liga dengan hanya 79 poin, yang merupakan salah satu pencapaian poin terendah untuk menjuarai Liga, dan berakhir dengan 1 poin di atas Arsenal. Perjalanan Piala FA juga berlangsung dramatis. Di babak perempat final, United mendapati diri mereka tertinggal 1-0 dari Liverpool hingga menit ke-88. Namun berkat gol yang dicetak oleh Dwight Yorke dan Solskjaer telah membuat mereka menyingkirkan saingan terberat mereka. Di semifinal melawan Arsenal tak kalah seru. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu di mana Ryan Giggs mencetak gol tunggal yang luar biasa untuk mengamankan kemenangan dan akhirnya mengalahkan Newcastle United 2-0 di final untuk melengkapi gelar ganda domestik. Kemudian beralih di Liga Champions. Jalan mereka menuju final penuh dengan kesulitan. Mereka berada di grup yang sama dengan sang finalis Bayern Munchen. Di babak semifinal melawan Juventus di Turin, United tertinggal 2-0 karena 2 gol dari Filippo Inzaghi. Namun berkat motivasi dari Roy Keane, United melakukan comeback yang luar biasa untuk mengalahkan La Vecchia Signora. Di final bahkan lebih dramatis. Bayern telah memimpin lebih awal melalui Basler. United sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena mereka mesti bermain tanpa maestro lini tengah, Roy Keane dan Paul Scholes yang terkena skorsing. Sepanjang pertandingan Bayern memiliki banyak peluang untuk mengakhiri pertandingan dengan cepat. Tetapi Dewi Fortuna tidak berada di pihak mereka. United beruntung bisa bertahan hingga jeda pertandingan hanya tertinggal dengan 1 gol. Saat babak kedua dimulai, serangan Bayern kembali berlanjut.
Tendangan chip Mehmet School membentur tiang gawang dan kemudian jatuh ke pelukan Peter Schmeichel. Tendangan salto Carsten Janker juga membentur Mister Gawang. Schmeichel pernah berkata pada tahun 2018, ketika chip tersebut membentur tiang, saya tidak berbalik pada awalnya karena saya tahu itu terlalu sulit. Ketika saya melihatnya membentur tiang dan bola kembali langsung kepada saya tahu kamilah yang akan menang. Kemudian Sir Alex benar-benar mengambil langkah serius dengan menurunkan Sheringham dan Solskjaer untuk membantu United melakukan serangan habis-habisan. Di saat-saat terakhir, Manchester United menemukan jati diri mereka. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan dan di menit ke-90, berawal dari sepak pojok, bola liar hasil sapuan dari pemain belakang Bayern mengarah ke Ryan Giggs, yang kemudian langsung melakukan tendangan voli yang tidak sempurna lalu diteruskan oleh Sheringham dengan tendangan yang terarah. Gol dramatis ini tercipta diiringi campuran antara rasa ketidakpercayaan dan kegembiraan. Di kesempatan terakhir masa injury time, United melancarkan serangan kali ini melalui sisi kiri yang dipimpin oleh Solskjaer. Upaya mereka menghasilkan tendangan sudut, dan kali ini Sheringham menyambutnya dengan bersih dengan kepalanya yang mengarah ke Solskjaer, yang kemudian sontekannya membuat Oliver Kahn mati langkah. Salah satu final Liga Champions paling dramatis ini menjadi milik United. Manchester City secara domestik sama dominannya dengan Manchester United saat itu. Memasuki musim 2022-2023, City telah memenangkan 4 dari 5 gelar Premier League. Sebelum meraih treble, mereka telah memenangkan 4 piala Liga dan piala FA di bawah Guardiola. Namun perjuangan mereka di Eropa masih belum mendapatkan hasil karena tidak pernah memenangkan Liga Champions dan hanya mencapai 1 final saat kalah dari Chelsea. Kebetulan saingan terdekat City musim tersebut adalah Arsenal yang sedang bangkit. Namun perjalanan liga tidaklah semulus kelihatannya. Setelah kekalahan dari Manchester United pada tanggal 14 Januari dan disusul kemenangan Arsenal atas Tottenham pada hari berikutnya, tim asuhan Mikel Arteta memimpin 8 poin. Sebulan kemudian, City menyamakan kedudukan dengan kemenangan 3-1 atas Arsenal di Emirates Stadium. Meskipun mereka telah memainkan 1 pertandingan lagi saat City kehilangan poin saat melawan Nottingham Forest, namun mereka dengan cepat bangkit kembali memulai kemenangan beruntun yang mencakup kemenangan lain atas Arsenal. Dan Arsenal pun tersandung dengan buruk untuk memfasilitasi gelar Liga Premier untuk City dengan 3 pertandingan tersisa. Itu merupakan gelar ketiga berturut-turut dan yang kelima dalam 6 musim terakhir. Di sisi lain, perjalanan Piala FA ditandai dengan dominasi City yang mengamankan piala secara meyakinkan dengan agregat gol 19-1 di 6 pertandingan mereka. Termasuk gol tercepat yang pernah dicetak di final Piala FA ketika Gundogan menyerangkan bola hanya dalam waktu 13 detik. Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang mereka berasal dari penalti oleh United. Final Liga Champions adalah tempat bagi City biasanya tersandung dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi di musim 2022-2023, penampilan City di Liga Champions mencerminkan kesuksesan di Liga dan Piala FA. Di babak penyisihan grup, mereka mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol serta tidak terkalahkan. Mereka kemudian mengalahkan Bayern Munich dengan agregat 4-1 dan Real Madrid dengan agregat 5-1. Pertandingan melawan Madrid sangat penting karena musim sebelumnya Madrid adalah tim yang menyingkirkan mereka dengan cara yang paling dramatis. Final di Istanbul terbukti menjadi pertandingan yang agak membosankan. Menghadapi Inter Milan, City telah datang ke final sebagai favorit di atas segala favorit. Namun Inter bertahan dengan Catenaccio yang sangat baik. Beberapa peluang datang dari Erling Haaland tetapi masih belum mampu membuahkan gol. Petaka datang ketika De Bruyne mengalami cedera dan digantikan pada menit ke-35. Inter mendapat peluang emas saat Lautaro terlepas dari pengawalan. Namun tendangannya masih mampu diblok oleh Ederson.
City tetap mencari celah hingga akhirnya pada menit ke-68, Rodrigo mencetak gol memanfaatkan kecerdikan Bernardo Silva. Hiburan untuk Inter datang saat sundulan Di Marco membentur mister gawang. Lalu ada sundulan dari Lukaku pada menit ke-88 yang mengarah langsung ke Ederson. Manchester City akhirnya berhasil memenangkan final Liga Champions dengan 1 gol tanpa balas untuk melengkapi treble mereka. Tim Ferguson mengandalkan York atau Sheringham untuk menemani Andy Cole di lini depan. Mereka dimanjakan umpan-umpan menawan dari Beckham dengan Ryan Giggs yang lebih sering menusuk berbekal kecepatannya. Di tengah, Paul Scholes sering memberi kejutan dengan tendangan jarak jauhnya. Dan kemudian ada sang kapten Roy Keane sebagai gelandang jangkar. Lini pertahanan mereka juga tampak kokoh dengan Jaap Stam dan Peter Schmeichel yang berdiri di bawah mister gawang. Untuk Manchester City, tambahan yang paling signifikan adalah Erling Haaland yang telah mencapai prestasi luar biasa dengan mencetak 36 gol dalam 35 penampilan di Premier League selama musim debutnya di Inggris dengan 52 gol di semua kompetisi. Meskipun kedatangannya mendorong City untuk melakukan penyesuaian, terkadang dengan cara yang canggung, mereka mempertahankan identitas mereka sebagai tim yang menekankan pada permainan cepat dan teknis, yang mendominasi penguasaan bola dan memiliki kemampuan untuk mendorong ke depan. Ketika dibutuhkan, Ederson yang merupakan seorang penjaga gawang terlihat sangat nyaman dengan gerakan kakinya untuk memberikan bola panjang yang akurat. Para pemain bertahan seperti Walker, Ruben Dias, John Stone, dan kemudian Akanji mampu menginisiasi serangan dengan Stone yang sering naik ke tengah lapangan. Di sayap ada Jack Grealish atau Phil Foden dan Bernardo Silva atau Riyad Mahrez yang diberi instruksi untuk melakukan serangan agresif ke arah pertahanan lawan dengan tetap menjaga ball position. Sementara itu Ilkay Gundogan beroperasi dengan senyap di antara garis-garis pertahanan lawan. Dan yang terakhir, tentunya Kevin De Bruyne yang tidak tertandingi dalam memberikan crossing yang membuat Haaland selalu berada di posisi yang tepat untuk melakukan eksekusi. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana masing-masing tim mencapai tujuan mereka. Bagaimana kalian membuat perbandingan sementara perjalanan Manchester City adalah bukti sebuah dominasi? Manchester United seringkali harus bangkit dari ketertinggalan untuk meraihnya. Jelas MU-nya Sir Alex tidak memiliki dominasi yang sama dengan City Guardiola. Namun jika berbicara sensasi, jelas itu milik tim Manchester United tahun 99. Dalam hal taktik, dengan segala hormat ditujukan kepada Sir Alex Ferguson. Dalam hal personil, skuad Guardiola secara teknis lebih unggul daripada Sir Alex. Tetapi ini merupakan perbandingan yang sulit. Karena betapa berbedanya sepak bola yang dimainkan sekarang dibandingkan dengan tahun 1999. Terlepas dari itu, ada sesuatu yang dilakukan oleh City yang tidak pernah dilakukan oleh United, yaitu mereka mengalahkan United di final Piala FA untuk membuat treble menjadi lebih manis yang pasti memuaskan bagi setiap penggemar City. Lalu menurut kalian, mana yang lebih baik? Beritahu kami di kolom komentar. Seperti biasa, jika kalian menikmatinya, bagikan jika menurut kalian itu layak. Serta jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk menerima notifikasi dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.